kita memperhatikan sebuah bangunan megah, pesawat, komputer, dan peralatan canggih ciptaan manusia lainnya, maka kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa yang membuatnya tentulah orang yang berilmu. Karena adalah sesuatu yang mustahil untuk membuat sesuatu tanpa ilmu. Dengan logika sederhana yang sama, maka perhatikanlah alam semesta, laut, gunung, langit, matahari, bulan. Semua ciptaan Allah itu jelas merupakan bukti nyata yang tak dapat terbantahkan bahwa Allah pastilah maha pemilik ilmu. Di balik ciptaannya, pastilah terdapat ilmu untuk manusia. Dalam Al-Quran, kita temukan kata gunung sebanyak 49 kali. Di antaranya, 22 ayat menyebutkan fungsi gunung sebagai pasak atau tiang pancang. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran, Surah An-Naba, ayat 6 hingga 7. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam. Artinya, kepala pasak yang tampak di luar selalu jauh lebih pendek dibanding panjangnya pasak yang terhujam. Ketika agama-agama primitif selama ribuan tahun hanya takjub pada ketinggian gunung, Al-Quran mementahkan kekaguman sesat mereka itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang menghunjam sampai 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi gunung adalah pasak bumi yang memancang ke bawah tanah dengan kokoh. Itu adalah sebuah konsep tentang gunung yang sangat mutakhir dan baru dikenal. Para ahli geofisika menemukan bukti bahwa gerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal litosfer. Teori lempeng tektonik menyebutkan bahwa kulit bumi berupa 12 lempeng litosfer setebal 5 sampai 100 km mengapung di atas substratum plastis atau astenosfer yang tebalnya sampai 3000 km. Lempengan itu bergerak secara horizontal dan saling bertabrakan dari waktu ke waktu dan terlipat ke atas dan ke bawah melahirkan gunung-gunung. Misalnya, tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia menghasilkan formasi rantai pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 km terbentuk mulai 45 juta tahun yang lalu. Terbentuknya gunung ditandai dengan akar yang jauh menancap ke dalam bumi. Hal ini menyebabkan melambatnya pergerakan lempeng litosfer. Itulah fungsi gunung. Tanpa gunung, gerakan litosfer akan lebih cepat dan tabrakan antar lempeng akan lebih drastis dan mungkin membahayakan kehidupan. Dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan-lempengan kerak bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan ini. Dengan cara ini, mereka memancangkan kerak bumi dan mencegahnya dari terombang-ambing di atas lapisan magma atau di antara lempengan-lempengannya. Singkatnya, kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 31. Juga jika kita memperhatikan Al-Quran, banyak hal gaib yang belum terjadi ketika Al-Quran diturunkan dan baru terjadi setelahnya. Tentulah juga karena pengetahuan Allah yang tak terbatas dan tak terikat ruang dan waktu. Allah mengetahui kejadian yang dulu, sekarang, dan yang akan terjadi. Misalnya saja tentang kekalahan bangsa Romawi. Allah berfirman, telah dikalahkan Romawi di negeri yang terdekat. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat 2. Padahal ketika Al-Quran itu turun, bangsa Romawi termasuk imperium besar yang tak terkalahkan. Beberapa tahun setelah Al-Quran diturunkan, ketetapan Allah itu terbukti.
Sulap ini juga akan berlaku pada masa mendatang, ketika kekuatan Romawi bermetamorfosis dalam nama lain. Maka kita tunggu saja kekalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah pernah bersabda, dari Abu Qubail berkata, ketika sedang bersama Abdullah bin Amr bin Aus, beliau ditanya, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu, Konstantinopel atau Rumia? Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya, kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah berkata, ketika sedang menulis di sekitar Rasulullah, beliau ditanya, dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu, Konstantinopel atau Rumia? Rasulullah menjawab, kota Heraklius dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Hadits riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Hakim. Hadits Nabi baru terbukti 8 abad kemudian. Kota Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi atau 857 Hijriah. Benteng raksasa lambang kebanggaan Kristen Ortodoks akhirnya runtuh dan dikuasai umat Islam. Konstantinopel kini berubah namanya menjadi kota Istanbul di Turki. Dialah Muhammad Al-Fatih, pemuda bersahaja yang menerima tampuk kekuasaan sebagai Khalifah Turki Utsmani pada usia 22 tahun. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah hafal Al-Quran dan menguasai 6 bahasa asing. Meskipun putra mahkota, Al-Fatih tak bisa berbuat seenaknya. Bahkan ia dididik secara tegas dan disiplin. Ayahnya Sultan Murad II mendatangkan banyak guru, antara lain seorang ulama terkenal, Ahmad bin Ismail Al-Qurani, dan memberinya satu pemukul kecil jika anaknya tak mau menuruti perintah sang guru. Guru lain, Aksyamsuddin, begitu membekas pada Al-Fatih. Ia selalu mengajaknya berkuda hingga ke Selat Bosporus, seraya menunjukkan benteng megah kerajaan Romawi Bizantium dan membaca janji Nabi dalam hadisnya bahwa benteng itu ditaklukkan oleh generasi istimewa. Dan sang guru berkata, itulah bentengnya dan kamulah panglimanya. Apapun ilmu manusia sangat terbatas. Ilmu Allah maha luas, tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikiran. Tiada terbatas. Manusia, malaikat, dan makhluk manapun tak akan bisa menyelami lautan ilmu Allah. Subhanallah. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 109. Paling tidak ada dua alasan kenapa manusia mesti menjalankan aturan-aturan Allah. Yang pertama, ialah karena keterbatasan ilmu manusia itu sendiri. Sehingga ketika manusia membuat aturan, pasti memiliki kekurangan. Sering kita dapati perubahan dalam hukum buatan manusia, seperti hukum adat tertentu yang tidak bisa diterapkan pada wilayah adat lainnya. Berbeda dengan aturan syariat Allah yang tentu saja bisa diterapkan di semua wilayah negara. Saudi di Timur Tengah, Brunei di Asia, Mauritania di Afrika, bahkan Spanyol di Eropa pernah menerapkan hukum syariat Allah ini. Sehingga jelas aturan Allah dengan ilmu dan kebijaksanaan menetapkan aturan yang terbaik untuk manusia. Namun sayang, banyak manusia ingkar dan memilih hukum buatannya sendiri. Hukum yang tidak terikat dengan Allah, bebas semaunya, selama dipandang dalam satu sudut pandang, yaitu hak asasi manusia. Hukuman bagi pelaku sodomi anak-anak hanya diganjar puluhan tahun, yang kalau secara hukum syariat Islam, maka diancam hukuman mati. Hukum mencuri juga menjadi ringan, bisa dipotong masa tahanan, atau bagi yang memiliki kuasa, tidak perlu berlama-lama dalam penjara. Bayangkan ancaman potong tangan bagi koruptor seandainya hukum syariat berlaku. Maka jelas, hukum Allah mempunyai tantangan berat dari pelaku-pelaku kejahatan yang tidak ingin dihukum berat. Atas nama hak asasi manusia, maka hukum positif diberlakukan. Maka sadar atau tidak, ketika manusia tidak mau menjalankan aturan Allah,
memilih untuk menjalankan aturan buatan manusia sendiri, maka pada saat itu sejatinya manusia menjadi makhluk yang sangat egois. Padahal adanya aturan Allah bukan untuk menekan manusia, namun untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Sangat jelas ketika kita memahami tujuan-tujuan syariat Allah, yaitu menjaga jiwa manusia dengan memberi hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan. Manusia oleh Allah tidak dibenarkan membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka akan tercipta keamanan pada manusia lainnya. Menjaga kehormatan manusia dengan memberi hukuman bagi pelaku zina, sehingga akan lahir keturunan-keturunan yang berasal dari nasab yang jelas. Tidak akan ada bayi yang lahir tanpa ayah yang tidak jelas, atau kasus bayi yang dibuang. Ini bukan persoalan sosial semata. Ini adalah persoalan manusia tidak mau menjalankan hukum Allah. Menjaga harta dengan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang sudah memenuhi batasan. Manusia akan merasa aman dari gangguan pencurian bahkan perampokan yang terkadang berujung pada pembunuhan. Inilah keindahan aturan Islam, menjaga hak-hak asasi individu, juga hak-hak sosial manusia. Inilah satu bukti bahwa Allah mengatur manusia dan semua makhluknya tanpa ada kepentingan ras dan sifat kesukuan sedikit pun. Inilah cerminan maha bijaksananya Allah.